Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayo ikhwah, kita masih melanjutkan materi akidah tentang din, tentang agama. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ahmiyah, urgensi agama. Kita membayangkan ya, apa pentingnya agama untuk kita. Ini sebagai berikut. Innal aqlal basyariyah bimufradihi qasir min ma'rifatil khair wa syarr bidzatihi fi jamil umur. Pertama, agama itu dibutuhkan karena akal kita terbatas untuk mengetahui hakikat dari kebaikan dan keburukan, khair dan syarr, ma mujmaluha wa mufsalaha fahuwa wa in adraka syai'an yasiran min dzalika illa an ihatabiya mimma la tasilaihi taqatul aqli al-basyari. Jadi kalaupun manusia dengan akalnya mampu menemukan baik dan buruk, tapi baik dan buruk itu kita bisa lihatlah ya hasilnya. Contohnya orang Jepang ketika dihadapkan pada menemukan hakikat Tuhan, dia meyakini matahari. Kita lihat pula pada Hindu, dia menganggap Tuhan itu banyak, setidaknya lebih dari satu. Begitu juga Buddha, ya, dewa-dewa dijadikan Tuhan. Nah, kita tanpa kehadiran wahyu itu nggak akan jauh dari begitu. Kita akan salah. Apalagi kalau yang kecil-kecil tuh, mana yang baik, mana yang buruk, kita praktis tidak tahu. Wa anzala alaidinul haq biwasitari rusul alladzina yuballighuna dzalikad din wa anzala alim kutub allati taquduhum ilal manhajil haq min aqrabit turuq wa isaratis subul. Sehingga perlu diturunkan wahyu karena Allah sebagai pencipta manusia tahu persis akan keterbatasan akal. Yang kedua, anal iltizam biddin al-haq yatmanul lil insan sa'adat fid dunya wal ukhra. Berpegang pada agama itu akan mengantar manusia bahagia di dunia dan akhirat. Di dunia ini ada dua kutub yang tidak berwarna agama, yaitu kutub kapitalis dan sosialis. Ya, dua-duanya itu tidak sesuai dengan ajaran Islam. Kapitalis menempatkan kapital, modal sebagai kebahagiaan, seperti yang baru-baru ini disampaikan oleh Presiden Amerika yang barusan dilantik. Dia mengatakan begini, Anda nggak punya teman, nggak soal. Anda nggak punya banyak kekuasaan, nggak soal. Anda nggak punya ilmu, nggak soal. Tapi kalau Anda nggak punya uang, itu soal. Akan menghadapi problem yang begitu banyak. Jadi dia menitik beratkan kebahagiaan itu pada uang. Ya, kebahagiaan itu kapital tuh begitu. Maka yang punya uang itulah yang bahagia.
Ya, Indonesia juga cenderung begitu. Yang punya uang di mana saja, di lini manapun, ya, dalam pelayanan kesehatan, yang punya uang dilayani lebih baik. Dalam pelayanan pendidikan juga begitu. Di semua. Ya, kita menghadapi kenyataan seperti itu. Nah, Islam ini mengajarkan kepada kita ini menengah. Yang kaya harus memikirkan, menyantuni yang miskin. Yang miskin harus mendoakan yang kaya supaya tetap kaya, agar dia bisa membagi kekayaannya pada dia. Kalau orang kaya didoakan miskin, nanti yang ngasih-ngasih siapa? Nah, kalau dalam Islam, kaya atau miskin itu takdir. Walaupun kita harus terus berusaha, ya, mengangkat derajat hidup kita untuk mampu. Miskin sih boleh, tapi jangan ngerepotin orang, gitu loh maksudnya. Intinya, ya, kaya juga boleh, jangan ngerepotin orang. Tapi kebanyakan yang banyak merepotkan orang justru orang kaya. Ya kan? Contohnya itu, bikin heboh adanya pagar laut. Miskin apa kaya tuh? Kaya. Orang kaya itu yang bikin repot. Orang miskin, menurut pengakuan orang-orang yang menerima pendaftaran haji, justru nggak mau ruwet. Orang kampung kalau daftar haji, ya, itu lebih cepat diselesaikan oleh orang kampung daripada orang kaya. Orang kaya itu kan, kalau bisa dilambatin kenapa harus cepat? Kalau orang miskin nggak mau pusing, jebret langsung cash. Pikiran orang kampung tuh polos, udahlah nggak mau ruwet. Nah, begitu dapat ya langsung. Jadi kalau dia nggak ngasih, berarti mah nggak punya. Kalau orang kaya meskipun punya, dia akan dipelan-pelanin. Apa yang menjadi kenyataan ini, itu saya benarkan. Karena saya pernah menjadi keuangan dari bos, tangan kanan bos. Itu sampai 3 bulan gak dibayar karyawan. Saya tahu dia punya. Saya tahu, bukan gak tahu. Tapi ya itu, saya sendiri gak mengerti kenapa kok tersendat-sendat gitu. Dibuat disendat-sendat. Apa karena dia mengkondisikan supaya karyawan itu butuh sama dia gitu. Saya nggak tahu tuh, imajinasi dia itu yang ada di otak itu. Kenapa harus begitu? Kalau dalam Islam kan bayar upahnya sebelum keringatnya kering. Nah, begitu kan? Nanti ada kaitannya akhlak seorang pengusaha terhadap karyawan itu harus tepat. Saya pernah mencuri dengar 2 orang kaya, saya satu mobil dengan 2 orang kaya, dia bicara. Mungkin yang satu mengeluh kenapa karyawannya malas, ya, tingkat keberhasilannya menurun, kenapa produktivitasnya menurun. Dia ngomong begini, lu payah sih, udah wayahnya gajian lu nggak kasih. Yang penting mah gaji itu tepat waktu, biar dikit juga. Yang satu nasihatin, biar dikit juga harus tepat waktu, sebab mereka itu sudah ada tagihan. Ya kan begitu kan? Jadi dia punya anak, harus bayar SPP, harus ada tagihan-tagihan lain. Nah, kalau nggak ada kepastian ini membingungkan. Karena semuanya bekerja menginginkan ketenangan kan begitu. Karyawan tenang, tujuannya itu. Tapi kalau bayar nggak tepat, ini membuat bingung. Maka saya waktu itu karena tahu bos itu punya uang tapi susah ngasih, saya kerahkan, saya provokasi istri-istri suruh demo. Kan bukan karyawan istri, ya. Kan kalau mau dipecat kan bukan karyawan dia. Jadi istri-istri karyawan saya provokasi demo. Karena saya tahu dalamnya. Kalau nggak ada sih nggak masalah. Wong ada kok, barusan cair gitulah singkat. Oh susah banget.
Nah ceritanya warung-warung udah ngeluh lah, kasbonnya udah terlalu bejibun, nggak kuat mereka kalau harus lebih dari 3 bulan. Begitu datang mereka kumpul langsung digeruduk, nggak lama cair. Nah ini watak orang Indonesia masih begitu kebanyakan, ya kan? Ya mungkin boleh jadi kita juga begitu kalau nggak diprotes saja. Kan kalau sudah aturan itu harusnya berjalan secara otomatis. Kalau sudah ada regulasi aturan yang kita buat ya sudah berjalan seperti biasa. Jangan kalau macet-macet gitu dibuat sedemikian rupa. Nah kita kembali sini. Jadi mengapa kehadiran agama itu penting? Karena adanya keterbatasan manusia. Orang yang menganggap kebahagiaan itu ada pada uang, nanti kena batunya. Tuh, pada saat tertentu ya, dia harus angkat tangan. Ternyata kebahagiaan itu tidak pada uang. Walaupun banyak problem yang bisa diselesaikan dengan uang. Jadi uang itu harus ditempatkan sebagai alat, bukan tujuan. Ya, kalau istilah pendai itu, uang itu harus di tangan, jangan di hati. Harus di tangan, nggak punya uang juga problem. Ya, Anda pergi kemana lah nggak bawa uang. Bannya kempes, masa minta tolong sama orang, susah. Apalagi sampai bocor. Pada siapa kita harus minta tolong? Ya kan? Apalagi kita lihat ini. Cara orang menyusun tempat-tempat dagang ini semuanya kejam. Kalau sampai kita jalan kehujanan, nggak bawa payung, nggak bawa jas hujan, nggak ada tempat buat kita. Jadi kalau zaman dulu kan bisa di trotoar, sekarang nggak ada. Coba Anda lihat dari sini, karena saya juga ngalamin. Lari kemana itu? Itu kejamnya. Ya, bagi orang yang nggak punya, ya kan, pejalan kaki nggak diberi hak. Semua diisi warung-warung kaki 5. Gimana pengaturan itu? Nah itu. Yang ketiga, ya, jadi yang pertama itu akal manusia terbatas. Kemudian yang kedua, akal gagal merumuskan kebahagiaan. Yang kedua ya. Karena itu Islam wahyu itu hadir. Nah itu katanya dikemukakan cuma 2 ya. Di sini alasannya 2. Kenapa wahyu perlu turun? Ya, kenapa nggak cukup akal? Nanti pada waktunya kan akal menemukan juga. Ya, mana yang baik, mana yang buruk. Katanya seperti sekarang kehidupan di Jepang. Ada orang yang ikut kajian nanya. Orang Jepang itu hidup teratur, disiplinnya tinggi, akhlaknya baik, ya kan? Seharusnya yang punya begitu kan kita, karena kita disinari oleh wahyu kan, kita lengkap lah, apa saja diatur dalam Islam itu, apa yang nggak diatur, apa saja diatur. Sayang pelaksananya ini yang kurang. Soal kejujuran, kurang apa? Contohnya puasa, itu kan mendidik kejujuran pribadi. Apa yang dirugikan kalau orang lain nggak puasa? Kita nggak rugi, yang rugi dia sendiri. Sebab itu mendidik kejujuran, puasa tuh. Terus apa lagi? Semuanya tuh mengarah kepada didik diri kita supaya jujur. Sholat juga begitu. Siapa yang tahu Anda batal apa nggak batal? Ya Anda sendiri. Lalu kita sholat lalu buang angin, nggak kedengeran, mana tahu orang lain batal, kan kita sendiri. Nah, tapi yang mendapat akibat Anda sendiri nanti. Ya, jadi pendidikan kejujuran ini ya, itu tidak ditanamkan lebih dini. Tapi dalam soal kebahagiaan di akhirat, akal ini 0. Nanti setelah dikubur kemana, tuh kan? Perjalanan kita tempuh akan seperti apa, ini yang tidak ada pada mereka. Sehingga ketika kita sholat, di Jepang tuh hampir tidak ada tempat sholat.
susah lah. Maka dia minta saran pada saya, bagaimana ya? Ya udah, kalau Anda menemukan tempat sholat, akhirnya ruang kerja dipakai, jamak aja sholatnya, karena kita kan minoritas. Begitu juga soal makan daging, untuk menemukan yang halal susah. Katanya ayam-ayam yang di sana didapat di Jepang itu sembelian orang Bangladesh. Ada juga yang dari Malaysia tapi pasokannya tersendat katanya. Oh, kenapa Indonesia nggak ada ini? Di Indonesia kan ayamnya banyak. Apa untuk dalam negeri apa? Ya gimana? Atau tekor? Saya sekarang dengar tuh peternak-peternak ayam itu tekor. Peternak-peternak lele itu tekor kalau dia pakai pur, karena pur ini ada yang main. Pedagang pur ini. Jadi kalau mengandalkan pakan itu dia rugi. Maka itulah ada kiat lain dengan memanfaatkan itu, larva lalat. Ya, kalau di Bandung saya lihat tuh cara larva lalat. Itu bisa menghemat separuh dari pakan. Pinter-pinter lah, irit-irit. Kemudian juga tiren. Ayam-ayam yang mati tidak disembelih, itu dimanfaatkan untuk pakan. Tapi kalau kita mah dagingnya dipotong, dilemparin. Kalau guru saya di Cikampek, si daging itu nggak dilemparin ke ikan, tapi dionggokkan saja di atas. Jadi di atas empang itu dikasih kayu atau jembatan gitu, dionggokin situ. Nanti kan dia busuk. Nah, belatungnya itu kan awet tuh, pada rogol tuh, jatuh ke air. Itu yang akan. Jadi bukan dagingnya. Kalau kita mengasih dagingnya, habis lagi. Dia mah nggak dimanfaatkan belatungnya. Nah itu, setahu saya pertama kali dikembangkan larva lalat ini di Lampung, namanya manggot. Sekarang mulai berkembang populer. Dicari kiat-kiatnya gimana supaya bisa irit. Ya itulah dalil-dalil. Ya, jadi alasan turunnya agama itu pertama, akal manusia terbatas. Yang kedua, akal manusia tidak menemukan kebahagiaan sejati. Apakah kebahagiaan itu harus komplit materi dunianya? Ya. Nah, saudara harus ingat, ketika Islam mengkritik dunia, itu kaitannya dengan akhirat. Banyak ikhwan yang salah mengira kita diminta untuk melepaskan dunia. Itu bukan, salah. Jadi artinya ada yang beranggapan Islam menginginkan kita miskin. Itu salah. Ya, kalau Allah mengatakan akhirat itu lebih baik, dunia itu hina, perbandingan. Dunia dengan akhirat jauh lebih baik akhirat. Tapi kalau dunia dengan dunia, kalau bisa kamu punya dunia. Maka kalau kata-kata dalam sebuah kata dikatakan dunia itu harus di tangan, jangan di hati, itu benar. Yang terjadi adalah dunia di hati, di tangan nggak ada. Itu yang kita bingung. Ya, kita nggak punya dunia tapi kepengen dunia terus tuh. Fokusnya mupeng jadinya, muka pengen ngelihat orang, pengen akhirnya timbul cemburu, iri hati, hasud. Dalil-dalil tentang perlunya agama, Allah menyatakan dalam surat 3 ayat 85. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min. Barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, barang siapa yang memeluk agama selain Islam, bahasa kitanya ya,
falai yuqbala min, maka tidak akan diterima, wa huwa, dan dia, fil akhirati, di akhirat, minal khasirin, termasuk orang yang rugi. Tapi sekarang di Republik ini kita belum betul-betul mantap, belum ada sejarahnya orang yang bermanhaj salafus salih menjadi menteri agama. Ya, kalau orang bertanya, kira-kira presiden nih, kalau presiden bertanya pada saya nih, ya, mengandaikan kan boleh-boleh saja. Ya, Pak Syarif kira-kira punya calon nggak untuk menteri agama? Ada, Khalid Basalamah. Khalid Basalamah atau Ustadz Firanda. Nah, itu baru pas. Ini selalu yang dicari ini yang aduh lah. Jadi produk-produknya itu selalu nggak pas itu. Yang kemarin wawa nama Yahudi, baik Amar Yahudi, sepertinya sudah menjadi penjatahan. Kalau menteri agama dari NU, menteri pendidikan dari Muhammadiyah. Tapi kemarin salah besar. Yang kemarin, iya. Akhirnya sekarang cuci piring, berantakan itu, pendidikan berantakan. Jadi sekarang boleh ditata lagi. Yaitu kita kan jadi sudah dirapihin, diacak-acak lagi, jadi susun lagi. Ini kerjaan nggak selesai-selesai, kapan mau majunya? Harusnya kan yang udah bagus jangan dianu terus tuh. Mestinya begitu. Maksudnya begini, segala sesuatu harus diserahkan kepada ahlinya gitu loh. Jangan berdasarkan pilihan selera. Oh, dia mendukung saya, bukan ahlinya. Ya seperti Menteri Keuangan diserahkan pada Ibu Sri, pas itu karena dia ahlinya, ya kan? Pas ahlinya. Pendidikan sekarang dipegang oleh ahlinya, pas karena dia memang di bidang pendidikan. Harusnya begitu. Terus bidang-bidangnya. Kadang-kadang bukan ahlinya. Apa tuh yang nggak punya ahlinya? Udahlah, jangan ngelatoni wong. Nah, banyak yang bukan ahlinya, dipilih berdasarkan pemberi suara. Ya kan? Kemarin yang geger-geger tuh, menghina tukang es. Panggilnya kiai, ustadz, ngaji apa enggak? Nah, kita lanjutkan. Jadi kalau menurut versi Islam, agama Allah ya cuma satu, Islam. Nggak ada agama Yahudi, Nasrani, itu nggak ada. Wong produknya dari satu. Nah, memang kalau menurut telusur, pengistilahkan Yahudi dan Nasrani itu berasal dari manusia, bukan dari Allah. Ya, tapi dipanggil juga dalam Islam Nasrani, ya kan? Tapi aslinya bukan. Nah, begitu juga dalam surat 3 ayat 19. Innad dina indallahil Islam. Sungguh agama di sisi Allah adalah Islam. Agama cuma satu. Nah, jadi kalau dipanggil din, ada alnya, ad-din itu artinya Islam. Tapi itu kalau Anda posisinya sebagai menteri agama kerok tuh, maka itu orang-orang lain, agama-agama lain menuntut Anda itu bukan menteri agama Islam, tapi agama-agama. Maka sekarang udah kebablasan, salam aja 5 agama. Salam 5 agama. Assalamualaikum, salam, salam rahayu, Om Swastiastu apa siapa? Santi-santi. Itu enggak pol kalau enggak diucapkan semua sekarang nih. Di zaman Pak Harto cukup 1. Assalamualaikum, selamat siang. Sudah salam nasional. Enggak ada tuntutan dari agama lain. Nah, ini yang salah satu catatan buruk saya buat presiden hari ini. Dia mempublikasikan itu. Setahu saya sebelum jadi pun sudah dia yang mempublikasikan.
Jadi mau nyabutnya susah. Sudahlah, kalau nasional selamat siang, selamat pagi. Ya, tapi ini ada, nggak tahu sengaja apa enggak, ketika ada peresmian candi kuil terbesar ya katanya si Dan Mogot di Jakarta, ini ada kuil terbesar di Indonesia. Ngelihat nggak apa-apa ya? Katanya ada kuil terbesar di Indonesia, adanya di Daan Mogot, Jakarta. Dijadwalkan presiden datang, tapi sampai dengan peresmian nggak datang. Presidennya nggak datang, wakilnya nggak datang, alasannya sih meriang. Maksud saya itu apa, menghindar apa gimana gitu kan. Jadi yang diundang itu seluruh dunia, pendeta-pendeta yang top-top. Karena Indonesia ini menjadi target kristenisasi dan jadi Islam di Indonesia ini kan mayoritas, ini menjadi kecemburuan dari agama-agama lain, makanya digerogoti, dicolong terus, dikebiri dan sebagainya. Orang-orang Islam itu diadu dengan orang Islam, kita dengan kita itu diadu. Ini yang membuat terus merosot ini. Mereka berhasil. Nah, makanya kita harus hati-hati. Kenapa? Karena kelemahan. Kenapa orang Islam bisa merosot? Karena kurang pengajian menurut saya. Kalau sholat sih banyak di suatu masjid sholatnya aktif tapi nggak ada pengajian, sehingga penyadaran pentingnya tetap mempertahankan Islam ini kurang. Jadi kita sebagai muslim ini, kita nggak merasa Islam itu sebagai berlian gitu, berharga sekali. Nah, kita nggak merasa itu, karena kita nggak tahu keistimewaan ini. Jadi kapan waktu ditukar dia mau. Ya, tapi kita sudah MK ya sudah menolak adanya keinginan beberapa elemen masyarakat yang mengatakan kolom agama dihapus di KTP itu. Kan kita selalu ada agama .2. Beberapa elemen masyarakat mengajukan ke MK, nggak berhasil. Oleh MK dibatalkan. Jadi tetap harus ada. Nah, ini menguntungkan kita. Ya, kalau KTP di negara lain, agama nggak penting, jadi nggak ada kolom itu. Jadi negara tidak boleh ikut mengatur agama, singkatnya gitu. Karena KTP ini kan lambang agama negara kan, dokumen negara kan KTP. Jadi agama itu ditempatkan sebagai urusan pribadi. Itu tuh. Sama dengan status nikah apa enggak ya, di KTP di negara lain itu enggak ada. Kalau kita kan ada kawin tidak kawin gitu kan. Ya. Iya, pria wanita juga begitu. Di luar mah enggak ada. Sebab di Indonesia kadang-kadang saru. Kalau malam jadi Santi, siang jadi Santo gitu. Iya, bisa bingung. Makanya di Indonesia begitu. Nah, ini banyak digugat orang tapi dibatalkan. Kenapa? Karena melanggar sila pertama. Tuh. Jadi kepada teman-teman, kita sudah disadarkan Pancasila ini produk orang tua kita. Anda jangan mengingkarinya. Jangan dengan mengatakan Pancasila bertentangan dengan Islam, itu menjadi angin segar buat mereka. Di samping kita dijebloskan ke penjara, kalau suaranya cukup banyak dirobah. Kan kemarin ada keinginan merubah, tapi digagalkan oleh Allah kan. Sila pertama mau dirubah kemarin. Tuh, saya dulu ngomong di penjara, di depan militer. Saya mengatakan undang-undang dan semuanya yang berdasarkan dari produk manusia, karena dia tadinya nggak ada, menjadi ada, bisa nggak ada lagi, saya bilang. Oh, marah aparat, nggak bisa, itu sudah final.
Kalau menurut keyakinan orang Islam kan begitu, yang dulunya nggak ada, kan itu sama dengan surat Ar-Rahman, kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di dunia ini tidak kekal kecuali Allah. Tadinya nggak ada, jadi ada, bisa nggak ada lagi. Kemarin mau dirubah oleh pimpinannya malah, penjaga Pancasila, badan apa tuh? Apa saya lupa. Pancasila, BP berapa gitu, yang gajinya lebih dari 100 juta. Sila pertama mau diganti begini, ketuhanan yang Maha Esanya ketuhanan yang berkebudayaan ya, ketuhanan bukan yang Maha Esa, yang berkebudayaan. Jadi namanya budaya, Tuhan menurut manusia gitu, Tuhan tapi menurut manusia. Kalau sekarang kan Tuhan menurut Tuhan, ya kan? Contohnya Tuhan menurut Tuhan gimana? Qul huwallahu ahad, Allah itu tunggal. Lam yalid, tidak melahirkan, walam yulad, tidak dilahirkan. Itu Tuhan menurut Tuhan. Yang diinginkan oleh beberapa elemen, Tuhan menurut manusia. Nah manusia kan beda-beda, ya nggak apa-apa, semua diaku kan. Tujuannya begitu. Jadi artinya kalau Tuhan menurut manusia, Tuhan menurut Hindu, ya Tuhan yang benar. Tuhan menurut Buddha, ya benar juga. Gitu. Benar nggak? Kalau sekarang Tuhan menurut Tuhan, Bapak disebut Wisnu Tuhan bukan? Bukanlah, kan begitu. Nah, keinginan negara itu diakui. Gitu. Kemarin ini, tapi oleh Allah Subhanahu Wa Taala digagalkan. Ya, kemudian dihukum, anaknya menjadi durhaka, partainya kempes. Ya kan? Anaknya durhaka, partainya kempes. Itulah kalau ngotak-ngatik itu. Kalau orang biasa sudah masuk penjara itu. Kita kembali ke sini. Jadi orang-orang tua kita menyadarkan kita bahwa Pancasila itu produk 9 orang, yang 8 itu orang Islam. Ya, satu-satunya orang Nasrani itu Maramis. Yang 8 ini semuanya pakar-pakar. Juga dibenarkan oleh Am-Natsir. Nggak pernah dikritik tentang isinya. Yang dikritik itu adalah menjalankannya. Jadi walaupun kita sudah falsafah negaranya Pancasila, tapi praktek pejabatnya ini nggak sesuai. Contohnya waktu COVID, jarang terucap dari seorang pemimpin, kita adalah negara yang berketuhanan. Marilah kita kembali kepada Tuhan, Sang Pencipta. Nggak ada ngomongan begitu. Semuanya fokus ke binatang itu, fokus ke virus. Virus itu ciptaan Allah. Kita sebagai orang yang beragama harus yakin. Harus begitu. Jarang diucapkan. Sepertinya itu ucapan yang najis itu. Ucapan yang pamali. Kemudian juga dari Abi Hurairah, sekarang giliran hadisnya, walladzi nafsu Muhammad biyadihi, demi diri Muhammad yang ada di tangannya, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummat, tidak mendengar kepadaku satu saja dari umat ini, baik dia Yahudi wala Nasraniyun, dan Nasrani, tsumma yamutu, kemudian dia mati, walam yu'min billadzi ursiltu bihi, dia tidak mengimani apa yang aku diutus dengannya, illa kana min ashabin nar, melainkan dia akan menjadi penghuni neraka. Siapapun yang mendengar dakwahku, siapapun yang mendengar agamaku, lalu dia tidak beriman, dia akan masuk neraka. Ya, tanpa ampun. Ini sabda Rasulullah. Ini mengindikasikan Rasulullah itu adalah satu-satunya nabi di zaman sekarang ini. Gak bisa ada dua-dua, itu gak ada. Sehingga kalau bukan ajaran Rasulullah yang diyakini, yang dijalankan, ya sudah, terima nasibmu ke neraka. Tapi kata mereka itu kan menurut Anda, ya kan?
dijernihkan lagi oleh mereka. Nah, kalau jumlah orang begitu terlalu banyak, teman-teman kita jadi keder, lama-lama ke bawah. Tuh kata, yaitu orang yang di Jepang itu menganggap kita sholat itu, repot amat ya jadi orang Islam gitu, sampai 5 kali. Saya sarankan Anda tetap ngaji pada saya, sebab kalau enggak nanti putus hubungan. Sebab orang yang dijumpai ngomong begitu terlalu banyak. Kalau terlalu banyak, ini mempengaruhi kita. Tapi kalau kita alhamdulillah temannya soleh-soleh, ya, insya Allah akan terjaga. Dari Umar bin Khattab, anna nabiyya qala, Nabi bersabda, diriwayatkan oleh Umar bin Khattab, walladzi nafsu biyadihi, demi diriku yang ada di tangannya, laukana Musa hayyan, seandainya Nabi Musa masih hidup sekarang, ma wasa'ahu ila ayat tabi'uni, dia pasti akan mengikuti aku. Kalau sekarang ada orang ngomong begitu ya sombong amat, begitu ya, sombong amat kamu itu. Nabi Musa sekalipun kalau masih hidup mengikut saya, begitu kalau bahasa kitanya yang didengarnya kurang enak ya, sombong amat begitu. Nah itulah kenyataan, memang Allah itu kan maha besar, kabir, muta'al, nggak bisa dilawan Allah. Jadi produk Allah itu cuma satu, nggak berwarna, nggak. Cuma dalam ajarannya ada yang diserahkan kepada manusia, namanya ijtihad. Pendapat-pendapat, ini yang penting, problematika tentang agama. Pertama, dinul anbiya wahid, kita harus meyakini agama nabi-nabi itu satu, tidak dua, tidak tiga. Jadi agama Nabi Isa itu apa? Ya Islam. Agama Nabi Musa apa? Ya Islam. Ya, kemudian dalam perkembangan pengikut yang lawas ini dikasih judul Yahudi. Pengikut Nabi Isa disebut Nasrani. Tapi agama Nasrani tidak dikenal. Karena kalau kita telusur, penggunaan Kristen, istilah Kristen itu tidak pernah dikatakan oleh Yesus. Tidak pernah dikatakan oleh Nabi Isa. Istilah Yahudi itu tidak pernah dikatakan agamaku ini adalah agama Yahudi contohnya, ya, meskipun di kitab mereka. Tapi agama yang dibawa Nabi Muhammad itu agama Islam, itu nyata-nyata ada dalam kitab sucinya. Inna dina indallah Islam. Agama yang di sisi Allah ada agama Islam. Jadi Allah mengakui agamanya itu Islam. Tapi Yahudi, di kitab Yahudi sekalipun tidak pernah diucapkan oleh Nabi Musa. Kristen meskipun itu mengambil ucapan Nabi Isa, Yesus, tidak pernah beliau mengatakan ajaranku ini kunamai Kristen, enggak pernah. Ya, sehingga menyadarkan orang-orang Nasrani bahwa agama yang benar itu adalah Islam. Banyak yang sadar begitu. Jadi orang Kristen sadar menjadi Muslim kalau dia meneliti. Kalau yang pinter-pinter ya. Nah, tapi kebanyakan ya memang mereka nggak beda dengan kita. Kebanyakan Kristen KTP. Apalagi mereka ke gereja ibadat seminggu sekali. Ke tempat ritualnya ya. Tapi ritual sehari-hari ya, mau makan, sudah makan, mau tidur, ada mereka saban harinya. Cuma ke tempat ibadahnya itu seminggu sekali. Dan seminggu sekali ini pun mereka itu tidak dipisahkan laki-laki dan perempuan. Jadi ini menjadi gairah tersendiri bagi anak muda. Dia bawa pacarnya gitu kan. Pakaiannya juga tidak diatur, menutup aurat tidak. Makanya Anda lihat tuh mewah dia. Cuma nanti ada satu sekte namanya Advent. Advent itu lebih keras daripada orang Islam. Dia tidak boleh mengenakan perhiasan. Ya, jadi sangat sederhana hidupnya. Jadi kayak lusuh, kayak orang kampung lah. Kalau Anda lihat orang Kristen lusuh itu boleh jadi Advent.
Jadi dia nggak mau pakai souvenir itu nggak mau, anting segala nggak boleh. Lebih parah, dianggapnya itu sebagai bentuk kemewahan. Kita lanjutkan. Satu ya. Wa minal adilati sunnah haditsu Abi Musa ana aulan nas bi Isa bin Maryam fid dunya wal akhirah. Dalam sebuah kesempatan Nabi mengatakan, diriwayatkan Abi Hurairah, aku adalah orang yang utama terhadap Isa ibnu Maryam. Fid dunya wal akhirah, di dunia dan akhirat. Wal anbiya ikhwatun. Nabi-nabi itu saudara kandung. Maksudnya kalau mau ngadu tepat ya, kalau mau ngadu, mau persis dengan ajaran Nabi Isa, akulah orang pertama yang paling persis, kata Nabi Muhammad. Sebab Nabi satu dengan Nabi lainnya itu nggak ada yang beda. Bukankah Nabi Isa ini adalah, kalau dari sisi sejarah kan kakaknya Nabi Muhammad, ya kan? Karena dia duluan kan, persis setelah Nabi Isa, Nabi kita. Jadi nggak mungkin aku beda dengan seniorku, karena diutus dari sumber yang sama. Kalau mau pengadu-adu tepat, akulah orangnya, karena kami dari sumber yang sama. Maksudnya seorang lurah, ya, mantan lurah, dia akan mengatakan tidak mungkin berbeda dengan lurah sekarang, tidak mungkin akan mengatakan saya beda dengan lurah yang dulu. Dari sisi kebijakan kami lurus mengikuti pemimpin. Tuh, ya. Ummatuhum syatta, memang ibu kami berbeda, tapi dinuhum wahid, agama yang dari Allah itu satu. Memang kami punya ibu yang beda-beda, tapi agama sama, dari sumber yang sama. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa jamul anbiya kanu ala dinil Islam. Kata Ibnu Taimiyah, semua nabi itu agamanya sama, agama Islam, kama fi sahihain, seperti yang ditandaskan dalam sahihain Bukhari Muslim. Ya. Jadi kita jangan mengira Nabi Isa itu membawa agama Nasrani. Nabi Musa membawa agama Yahudi. Jadi Yahudi itu siapa? Pengikut-pengikutnya setelah beliau wafat, itu menceng, itu menamai diri dengan Yahudi. Nasrani, pengikut-pengikut Nabi Isa setelah beliau wafat. Kalau kita, apa menamai kita Muslim setelah Nabi Muhammad wafat? Tidak, sejak Nabi ada sudah disebut Muslim kita, pengikutnya. Ya, wa ana awalul muslimin, sudah ada kata-kata Muslim. Jadi Islam Muslim itu sudah disampaikan oleh Rasulullah sendiri. Tapi Nasrani tidak pernah diucapkan oleh Nabi Isa, Yahudi nggak pernah diucapkan oleh Nabi Musa. Kalau menurut kita bid'ah gitu ya, itu hasil bid'ah, kreasi. Yang kedua, wujubul iltizam bidini Nabi Muhammadin SAW. Kita wajib mengikuti agama Nabi Muhammad. Inna minal umuri ma'luma bidarura minad dinil alla manasali ahadim min ittiba'i dinil Islam al khas alladzi ja'a bihi nabiyuna. Sesuatu yang harus kita sadari adalah yang benar itu cuma Islam. Jadi jangan kita berpikir sana benar, sini benar, sini benar, situ benar. Jangan begitu. Kita tidak boleh berpikir semua agama benar. Yang benar itu cuma Islam. Jadi kalaupun pemerintah melakukan pendekatan agama-agama ini supaya diurus dalam sebuah kementerian gitu, taruh di Kementerian Agama, ya kan? Mungkin ada titik persamaan itu. Contohnya mengajarkan kebaikan, tapi kita nggak boleh mengatakan sama, semua sama, tidak boleh. Dalam hal tertentu sama. Kalau orang mengatakan semua agama sama, nggak bisa. Dalam hal tertentu, gitu. Contohnya mengajarkan bakti pada orang tua, ya, mengajarkan taat pada pimpinan, jujur, kan sama tuh. Tapi nggak bisa kita mengatakan semua sama. Kalau semua sama, kita bisa gantian.
Kita bisa gantian. Nah, orang yang mengatakan semua sama itu telah mengaburkan kebenaran. Nah, ini sekarang yang lagi dicari pendekatan agama-agama, dan ini sudah dituangkan dalam aturan untuk sekolah-sekolah. Maka saya mengimbau dari majelis ini, saudara sesekali harus dialog dengan anak. Takut menceng gitu loh. Kita nggak menyadari anak kita sudah menceng. Karena sekarang terus terang aja, yang diajarkan itu moderasi agama. Moderasi agama itu arahnya kepada keyakinan semua agama sama. Nggak ada komanya, nggak ada. Kalau sebatas koma boleh sama dalam hal tertentu. Nah, harus begitu. Tapi kalau semua agama sama titik, ini saya keberatan. Ya. Jadi akhirnya gimana? Kalau itu dididik dari awal, semua agama sama, nanti dia tumbuh ketika dia melihat ingin berjodoh, ya, calon jodohnya itu nggak agama, nggak seagama. Oh, semua agama sama. Nah, begitu nantinya. Arahnya ke sana nantinya. Jadi akhirnya menikah beda agama pun nggak soal. Untung masih di backup oleh undang-undang agama, pengadilan agama, ya, undang-undang pernikahan, perkawinan. Jadi seseorang harus berjodoh dengan seagama. Itu ada di undang-undangnya. Harus seagama. Maka kalau ada naib melihat kenyataan beda agama, dia nggak mau nikahin, karena itu melanggar. Maksud saya masih bagus begitu. Sebab kalau dibolehkan, ini akan menjadi portal masuk, menarik kita. Ya. Nah, kemudian apa perbedaan antara din? Anda pernah dengar milah dan madhab, ya? Kita dikenalkan 3 istilah: din, milah, dan madhab. Ketiga istilah ini pada hal tertentu sama, ada titik persamaan, ada titik perbedaan. Titik perbedaannya di mana? Ya. Jadi titik persamaannya adalah sama-sama harus diikuti. Ya. Titik perbedaannya di mana? Luas sempitnya. Kalau secara utuh yang dinisbatkan kepada Allah itu namanya din. Ya, kalau dinisbatkan kepada Rasul namanya millah. Jadi ini aturan Nabi Muhammad. Millah Ibrahim, ini aturan Ibrahim. Contohnya khitan. Ya, khitan ini brandnya Nabi Ibrahim. Haji, brandnya Nabi Ibrahim. Ya, tayamum itu brandnya Nabi Muhammad, tayamum, karena di agama lain nggak ada. Kemudian wudu, nah, itu brandnya Nabi Muhammad. Sehingga dengan cara apa engkau mengenali kami ya Rasulullah nanti di akhirat? Aku akan melihat tubuh kalian bersinar-sinar karena dibasuh air wudu. Kalau itu berlaku untuk semua orang, pasti kan recok. Mana yang pengikut saya, mana yang bukan, kan begitu. Nah, tapi rupanya itu khas pengikut Nabi Muhammad, membasuh diri dengan wudhu. Yang lain memang ada, tapi nggak selengkap kita. Sehingga tubuh kita bersinar-sinar, itu jadi tetenger bahwa itu pengikut Nabi Muhammad. Tapi kalau khitan tidak. Ya, khitan ini sejak Nabi Ibrahim. Jadi orang Nasrani yang taat pun khitan, orang Yahudi pun khitan. Bahkan sekarang khitan itu sudah menjadi gerakan nasional, gerakan dunia. Contohnya kalau orang melahirkan di negara-negara yang sudah sadar, seperti saya dengar Korea Selatan, orang yang bersalin di rumah sakit negeri, ya, itu pasti keluarnya sudah berkhitan kalau laki-laki, dari bayi malah mereka. Begitu juga di Amerika, sudah diakui khitan. Cuma khitan terhadap perempuan ini nggak diakui. Khitan terhadap perempuan dianggap mutilasi.
Ya, dalam Islam kan ada khitan perempuan tuh, katanya takrimatun linisa, menghormati perempuan. Kayak gitu ya. Al-farq sudah ya. Kemudian madhabul mukhalifin. Nah, kemudian dicari dakwatu ila wihdatil adyan. Ada gerakan untuk menyatukan agama. Nah, inilah sekarang moderasi agama supaya nggak berantem. Ya, gimana caranya? Kita diberi hak, mereka juga punya hak. Contohnya orang Islam mendirikan tempat ibadah seenaknya. Mereka membuat iri, maka ada gerakan tuh. Kemarin sempat geger. Ya, pengen mendirikan gereja. Seorang pemimpin tidak diberi hak oleh negara untuk menolak atau menerima pendirian tuh. Sebab bukan wilayah dia. Jadi seorang pemimpin hanya boleh meluluskan kalau ada kehendak dari masyarakat yang cukup banyak gitu. Dan pemimpin itu harus bisa ngakurin. Tapi kalau ada protes, dia hati-hati. Nah, maka yang bisa kita andalkan adalah aksi dari umat Islam. Jadi kalau ada orang mendirikan gereja, jangan tunggu wali kota yang melarang, dia nggak punya hak. Nah, jadi nggak perlu menurunkan wali kota, sebab susah dia kalau dihadapkan begitu. Mau ngabulin gimana, ya gitu, geger kayak kemarin, karena tembus ke wali kota. Tapi kalau itu ditolak oleh masyarakat, maka wali kota mengayomi protes dari masyarakat. Di judulnya itu. Jadi nggak boleh ada apa ya? Ada keinginan dari wali kota melarang gitu ya. Itu melanggar kode etik, nggak boleh. Jadi nggak usah pemimpin turun tangan, biarlah rakyatnya itu protes. Itu jauh lebih baik, sebab nanti dia kerok pemimpin itu. Ya itulah, saudara-saudara. Jadi saya imbau nih menyangkut soal agama, saudara jangan tenang-tenang. Sebagai Muslim, anaknya juga Muslim, di sekolah Islam negeri, tapi saudara nggak periksa, sebab di sana sudah ditanam kurikulum moderasi agama. Saya guru, jadi saya tahu. Kalau ada pelajaran dari agama sih nggak ada masalah. Kan pelajaran di negeri-negeri itu kan umum, nggak ada kitabnya. Kalau seperti Al-Inayah, itu ada pelajaran lokalnya, muatan lokal. Saya yang ngajar, hati-hati ya, hati-hati. Saya mengingat. Tapi kalau di negeri kan belum tentu. Nanti jangan sampai saudara kelangan punya anak menganggap semua agama sama dalam hal tertentu. Nah, tapi dari sisi keunggulan nggak bisa mengalahkan Islam. Dan kita selaku orang Islam ya tidak ada pilihan kecuali beragama Islam. Itu jangan sampai ada kesan boleh ke sana boleh ke sini. Ya, mudah-mudahan kita diberi kemampuan untuk meluruskan anak-anak kita. Jangan sampai terjadi penyimpangan. Semoga Allah melimpahkan pahala yang berlipat ganda untuk kita. Semoga Allah tetap berkenan melindungi dan menyelamatkan kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Dan semoga hidup anak-anak kita dimudahkan, dipenuhi berkahnya, ditakdirkan menjadi hamba Allah yang saleh dan solehat. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.